Halo para penggemar catur, sebelum saya memulai, saya akan sedikit bercerita mengenai kedua Grandmaster tersebut. Grandmaster Alireza Firoza lahir di Iran pada tanggal 18 Juni 2003 dan meraih gelar Grandmaster pada tahun 2018. Sedangkan lawannya, Grandmaster Vladimir Fedosev, lahir di Rusia pada tanggal 16 Februari tahun 1995. Artinya, ketika itu Alireza Firoza kurang lebih baru berumur 8 tahun. Pertandingan ini sendiri dimainkan pada tanggal 17 November 2020. Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah pertama, Firoza membuka dengan E3 menggunakan pembukaan Van Krooi. Jadi kesimpulan saya ketika Firoza memilih pembukaan Van Krooi, lebih cenderung untuk melakukan penekanan secara psikologis. Dan hal ini juga pernah dilakukan oleh Grandmaster sebelumnya. Seperti contoh, kita mundur selangkah. Waktu itu Karpov pernah melangkah E4 dan dibuat terkejut dengan langkah lawan, yaitu Grandmaster Anthony Mells dari Inggris dengan langkah A6. Dan hasilnya mengejutkan. Ternyata Karpov mengalami kekalahan dalam partai ini. Dan kadang tekanan psikologis bisa membuat persiapan lawan menjadi buyar. Contoh lain, saya mundur. Pada tahun 2012, Magnus Carlsen pernah mengejutkan Taimur Rajabov dengan menggunakan langkah pertama pion A4. Jelas, ini adalah tekanan psikologis. Kembali ke partai. Alireza membuka dengan E3 dan berdasarkan menurut catatan saya, Magnus juga pernah menggunakan pembukaan Van Krooi ketika melawan Surya Sekar Ganguly pada tahun 2016 dan juga ketika melawan Karjakin pada tahun 2018. Hasil kedua partai tersebut adalah draw. Kita berlanjut. Hitam menjawab dengan B6. Berdasarkan data statistik saya, B6 adalah pilihan atau urutan nomor 8 yang sering digunakan ketika putih melakukan pembukaan Van Krooi. Urutan pertama jawaban hitam adalah E5, urutan 2 D5, selanjutnya kuda F6, C5, E6, F5, D6, dan barulah B6. Kita berlanjut. Putih melangkah D4, dibalas oleh gajah B7, kuda F3, E6, gajah D3, F5. Tentu saja langkah F5 diperlukan untuk menguatkan penguasaan diagonal gajah yang berada di B7. Kita berlanjut. Putih rokade, kuda F6, C4, gajah E7, kuda C3, rokade, menteri C2. Menurut saya langkah ini cukup menarik karena
Feroza siap untuk menerima pion tumbuk di baris F. Dengan kompensasi yang jelas, Feroza mendapat kekuatan sepasang gajah, walaupun posisi pada saat ini masih tertutup. Namun ini adalah keputusan yang sangat berani ketika dilakukan dalam pertandingan. Kita berlanjut. Fedosev menerima tantangan dari Feroza, yaitu memakan kuda yang berada di F3, memberikan sepasang gajah. G makan F3, menteri E8. Kita mundur selangkah. Di sini saya mencoba sedikit menganalisa dengan ide pribadi saya. Mungkin di sini ada ide menarik, yaitu hitam melangkah kuda C6, dan jika putih A3, hitam dapat melangkah pion F4. Dan hasil diskusi saya dengan teman saya, sang komputer, ini banyak beberapa varian yang mengarah kepada keseimbangan. Oke, kita kembali ke posisi partai. Partai berlanjut. Menteri E8 mencoba menerobos di sayap raja. Putih kuda E2, Menteri H5, Raja G2. Jadi langkah Raja G2 ini terlihat seperti langkah yang normatif, namun ide lain dari Raja G2 adalah akan memindahkan kedua benteng putih berpindah di sayap raja. Menteri H4, Gajah D2, kuda C6, A3, kuda H5, benteng H1, benteng F6, benteng A ke G1, benteng H6, H3, langkah yang menarik, benteng G6 skak, Raja F1, benteng makan G1 skak, Raja makan G1, benteng F8, Raja F1, G6. Di sini sedikit analisa saya mengenai pemahaman bahwa hitam sudah memastikan untuk tidak lagi melakukan penyerangan di sayap raja setelah langkah G6. Mungkin ke depan hitam akan mencoba untuk melakukan pendobrakan. Kemungkinan pendobrakan itu terjadi di pusat. Namun bila terjadi pendobrakan, tentu saja kekuatan sepasang gajah jauh menjadi lebih efektif. Kita berlanjut. F4, D6, kuda G1, tentu saja melakukan manuver kuda F3 dan mengontrol E5. Menteri F6, kuda F3, E5. Jadi hitam merencanakan untuk melakukan pendobrakan di pusat setelah melakukan langkah G6. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kekuatan sepasang gajah ini akan jauh lebih efektif ketika posisi menjadi terbuka. Feroza melanjutkan dengan langkah C5. Kita mundur satu langkah. Sebenarnya dalam posisi ini Feroza mempunyai pilihan yang bagus dengan melangkah
D kali E5, D kali E5, dan Feroza dapat melakukan tusukan C5. Seandainya gajah makan C5, menteri C4 menggantikan posisi pion yang sebelumnya berada di C4, dan misalnya raja H8, F kali E5, putih mempunyai keunggulan. Kita kembali ke posisi partai. Jadi setelah E5, Feroza melangkah pion C5. Berlanjut, E kali D4, C kali B6, D5. Tentu saja tujuannya untuk menjaga kuda yang berada di C6. Feroza melangkah B kali C7. Lagi-lagi Feroza melakukan langkah kesalahan, karena setelah B makan C7, peluang hitam untuk melakukan penyerangan di garis terbuka jauh lebih memungkinkan. Misalnya dengan benteng C8 menguasai garis C. Kita mundur selangkah. Mungkin di sini Feroza bisa memperhitungkan kemungkinan B makan A7 yang dalam beberapa variannya putih mendapat keunggulan. Kita mundur kembali. Feroza di sini memastikan memakan pion yang berada di C7. Hitam menjawab benteng C8, tentu saja bertujuan untuk menguasai garis C dengan begitu cepat. Partai berlanjut. Kuda D4, kuda makan D4, E makan D4. Di sini Fedosev melakukan langkah bagus dengan melangkah menteri ke D6. Gajah E2, kuda makan F4, gajah makan F4, menteri makan F4. Dan di sini terlihat benteng putih masih agak kesulitan untuk membantu di pertempuran. Menteri C6, menteri makan C7, menteri D5 skak, raja G7, raja G2 untuk mencoba mengaktifkan benteng, gajah F6 menekan kelemahan yang berada di D4, gajah F3 bertujuan untuk menukar menteri dengan harapan gajah beda warna dapat memberikan peluang untuk posisi draw. Benteng D8, menteri B7, menteri makan B7, gajah makan B7, benteng D4. Baik, dalam posisi ini memang terjadi posisi gajah beda warna, namun penekanan terhadap baris 2 hitam lebih cepat dibanding putih menguasai baris 7, dan kelemahan pion yang berada di petak F2, artinya berada di petak hitam, itu akan selalu mendapat tekanan dari kerjasama antara gajah dengan benteng. Berlanjut, B4, benteng D2, dan disinilah artinya hitam lebih cepat untuk menguasai baris 2. H4, gajah D4 menekan titik lemah yang berada di
F2, benteng F1, benteng A2, gajah F3, raja F6, tidak terburu-buru untuk mengambil pion, raja G3, gajah E5 skak, raja G2, gajah kembali ke D4, dan ini biasa dilakukan untuk mencari peluang yang lebih bagus. Kita berlanjut kembali, putih raja G3, dan di sini hitam menentukan untuk mengambil pion yang berada di A3. Benteng D1 mengancam gajah, kembali gajah ke E5 mengambil tempo, raja G2, benteng A4, langkah bagus karena secara tidak langsung dapat mengancam juga pion yang berada di H4. Benteng D7, pion H5, benteng B7, gajah D6, memaksa pion untuk melangkah ke B5, gajah C5, sekaligus menjaga pion yang berada di A7 dan mengancam pion terbelakang putih yang berada di F2. Benteng C7 mengancam gajah, gajah B6, benteng C6 melakukan skak, raja G7, benteng E6, benteng makan H4, dan sebenarnya dalam posisi ini hitam sudah sangat unggul sekali. Kita berlanjut, gajah D5, benteng D4, benteng D6, kembali benteng berpindah ke D2 menekan pion terbelakang putih yang berada di F2. Dan di sini mungkin Feroza terlalu lelah. Di sini Feroza melangkah raja G3, dan tentu saja Fedosev menjawab dengan tema pin gajah C7, dan Feroza akhirnya menyerah. Jadi apa yang dapat kita petik dalam partai ini, kadang ketika kita bermain timbul satu kekecewaan di mana ketika posisi yang seharusnya menang menjadi posisi yang tidak menyenangkan, dan hal itu bisa menjadi kita melakukan langkah blunder untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan dalam partai ini. Terima kasih sudah menonton partai ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Gens Unasumus.